Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pada hari ini kalian sehat semuanya, jaga kesehatan. Semoga kita dapat menuntut ilmu dengan maksimal. Untuk motivasi pada pagi hari ini, tetaplah semangat belajar. Walaupun pelan, tetapi itu akan membuat tujuan kita akan tercapai. Tetap semangat, sehingga untuk menuntut ilmu kita diberi hidayah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk materi berikutnya yaitu tentang enzim dan metabolisme. Mohon diperhatikan apa yang kalian ketahui tentang enzim, atau sebutkan 5 kata yang kalian pikirkan mengenai enzim. Bisa dimasukkan ke GC sekarang. Ustazah tunggu nggih. Sebutkan 5 kata. Sepengetahuan kalian saja 5 kata yang berkenaan dengan enzim. Ya, silahkan chat di GC 5 saja. Ustazah tunggu nggih. Untuk anak-anakku yang ada di pondok, sebutkan 5 saja, ditulis di kertas. Apa yang kalian ketahui tentang enzim? 5 kata saja. Yuk, sebutkan. Sambil menunggu beberapa pendapat dari teman-teman, kita akan mengisi dulu enzim dan metabolisme. Enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Apa itu katalis? Katalisator atau mempercepat reaksi. Jadi enzim itu ada substrat, ada produk. Substrat menjadi produk tidak bisa akan cepat apabila tidak ada katalisator. Jadi enzim itu adalah biomolekul protein yang berfungsi untuk mempercepat proses kimia dari substrat menjadi produk. Nah, substrat itu apa? Substrat itu adalah komponen atau bahan yang mengalami reaksi kimia, sedangkan produk itu hasilnya. Nah, substrat menjadi produk dibantu biokatalisator. Selanjutnya, struktur enzim. Enzim terdiri dari protein sederhana. Kemudian beberapa enzim memerlukan komponen bukan protein dinamakan kofaktor berupa molekul organik, gugus prostetik atau ion. Sedangkan apoenzim adalah protein enzim yang memerlukan komponen kofaktor untuk kerjasamanya. Udah tahu nggih? Jadi enzim itu apa? Enzim itu adalah protein. Ada substrat, ada produk, ada katalisator, ada apoenzim dan kofaktor. Berikutnya, ini adalah struktur enzim. Nah, nanti struktur enzim diulangi lagi, kemudian digambar, dibagan sehingga kita bisa membaca dengan mudah apa itu enzim. Enzim itu ada kata sederhana, itu adalah protein. Ada haloenzim, kemudian ada protein apoenzim dan protein bukan gugus prostetik. Nanti digambar nggih struktur enzimnya. Kemudian bagaimana cara atau mekanisme kerja dan sifat enzim? Enzim ini bisa menganalisis atau meningkatkan kecepatan suatu reaksi dengan cara menurunkan aktivasi. Misalnya apa? Energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan suatu reaktan sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lawin. Nah, pada saat reaksi enzimatik berlangsung akan terjadi ikatan sementara antara enzim dan substrat membentuk kompleks enzim. Berikutnya, nih mekanisme kerja enzim seperti ini. Jadi biar lebih mudah ada gambar. Cara kerjanya seperti look and key, kunci gembok. Jadi
Apabila substratnya berbentuk C, maka produknya kebalikannya. Kemudian kalau berbentuk E, kemudian substratnya kebalikannya dan seterusnya. Di sini ada gambar, nanti juga digambar, dikumpulkan juga, nggih. Berikutnya ada tadi look and key tadi. Jadi seperti kasarannya seperti ini, ada kunci, ada gembok. Jadi dirujinya itu cara kerjanya enzim sesuai dengan gemboknya. Dia secara otomatis membentuk sendiri. Ada enzim plus substrat, kemudian ada kompleks enzim, substrat menjadi produk dan enzim. Itulah mekanisme rumusnya, nanti juga ditulis di bawah keterangan gambar, nggih. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim. Yang kedua ada konsentrasi substrat. Yang ketiga ada suhu dan pH. pH itu derajat keasaman. Kemudian yang keempat ada zat penghambat atau inhibitor. Kemudian zat pengaktifasi atau aktivator. Kemudian zat penginduksi atau induktor. Sebenarnya faktor kerja enzim itu dipengaruhi oleh 4 saja sudah cukup. Konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu dan pH, zat penghambat. Begitu saja sudah cukup. Tapi kalau lebih jelasnya lagi bisa sampai 6 juga bisa. Ini ada gambarnya atau grafik faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, semakin tinggi, semakin energinya, berarti protein yang dihasilkan juga semakin cepat berbanding lurus. Kemudian penamaan dan klasifikasi enzim. Istilah enzim itu pertama kali ditemukan oleh Kuhn pada tahun 1878, yaitu enzim. Enzim dulu bukan enzim, enzim artinya dalam bahan pengembang. Dahulu pertama kali itu namanya enzim. Kemudian saat ini penamaan enzim diatur secara resmi oleh Komisi of Enzyme of International Union, telah disetujui secara internasional bahwa penamaan enzim dilakukan dengan penambahan akhiran ase pada substratnya, dan penamaan ini hanya digunakan bagi enzim tunggal. Contohnya ada enzim urease, itu dari kata urea, jadi urease ada akhiran ase. Atau kemudian lipid, lipase. Kemudian ada lagi karbohidrat, karbohidrase, dan seterusnya. Apa peranan enzim? Peranan dan aktivitas utama enzim adalah untuk mengkatalis suatu reaksi kimia, termasuk reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, enzim merupakan salah satu komponen penting dalam metabolisme sel. Contoh enzim yang menguntungkan. Jadi enzim itu ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Contoh enzim yang menguntungkan ada enzim proteolitik. Tripsin, papain, bromain adalah enzim proteolitik. Kemudian ada enzim superoksida. Dan ada lagi enzim natokinase, itu untuk pada fermentasi natto, makanan fermentasi dari Jepang itu adalah dibantu enzim natokinase yang berfungsi untuk memecah pembekuan darah. Kemudian jenis enzim apa yang merugikan? Ada bakteri patogen, contohnya enzim yang menghasilkan kolagenase. Itu adalah bakteri yang tersebut untuk menginfeksi inangnya. Ada nitrit oksidase sintetase, adalah enzim yang memacu hipertensi. Kemudian ada racun glikosida pada singkong, sianogenik itu adalah racun glikosida pada singkong yang menyebabkan keracunan sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, mual, muntah, dan pusing. Demikian tadi, semoga bermanfaat.